Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wulandari Jena dengan NPM 022722111190. Saya mahasiswi aktif semester 4 Prodi Akuntansi Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Kayong Ternate. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya guna memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suito SE, MSI, AK, CSRS, CSRA. Proposal penelitian saya ini berjudul Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah. Dan poin-poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi penelitian. Langsung saja saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Pada poin pendahuluan yang pertama, saya akan mempresentasikan latar belakang akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah BUMN, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta atau bisnis. Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik untuk rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan swasta. Akan tetapi, untuk peranan dan tugas tertentu, keberadaan sektor publik tidak dapat diganti oleh sektor swasta. Dan pendahuluan yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim. Pendahuluan yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim. Akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik dalam beberapa hal. Akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor publik swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Jenis-jenis akuntansi sektor publik. Yang pertama, instansi pemerintah. Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah berikut. A. Pemerintah pusat, termaksud di dalamnya 1. Kementerian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan lain-lain. Yang kedua, lembaga dan badan negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain. B.
pemerintah daerah termasuk di dalamnya satuan kerja perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengolahan Aset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil, dan lain-lain. Yang kedua, organisasi nirlaba milik pemerintah. Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah tetapi memiliki pemerintah. Contohnya, perguruan tinggi BHMN, rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, RS daerah, dan yayasan milik pemerintah. Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan Umum atau BLU dan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Yang ketiga, organisasi nirlaba milik swasta. Organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya yayasan seperti Sempurna Foundation, Dompet Duafa, Republika, dan lain-lain. Sekolah dan universitas swasta dan rumah sakit milik swasta. Metode penelitian yang pertama, penelitian pengembangan development research. Penelitian yang bermaksud menyelidiki pertumbuhan atau sesuatu sebagai fungsi waktu. Kalau penelitian itu bermaksud mengembangkan penemuan-penemuan peneliti sebelumnya, baik untuk keperluan ilmu murni maupun ilmu terapan dan sebagainya, maka hal tersebut dinyatakan sebagai penelitian. Yang kedua, penelitian kolerasi atau correlation research. Penelitian yang bermaksud mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berhubungan dengan variasi-variasi atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien kolerasinya. Yang ketiga, penelitian dasar basic research atau core research. Riset untuk mengembangkan dan mengevaluasi suatu konsep atau teori yang bertujuan untuk memperluas batas-batas ilmu pengetahuan. Riset ini tidak menunjukkan secara langsung untuk mendapatkan pemecahan bagi sebuah permasalahan yang spesifik. Yang keempat, penelitian eksplorasi. Penelitian yang masalah atau problem belum pernah dijajaki, belum pernah diteliti orang lain. Kesulitan yang dihadapkan peneliti adalah masih mencari. Metode pengumpulan data. Hartono menjelaskan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Pendekatan lainnya yang dapat digunakan untuk mendapatkan data primer adalah pendekatan komunikasi atau communication approach. Yang kedua, wawancara. Wawancara atau interview adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara intercept, dan wawancara telepon. Yang ketiga, eksperimen. Studi yang melibatkan keterlibatan peneliti memanipulasi beberapa variabel, mengamati dan mengobservasi efeknya. Yang keempat, survei. Metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Individu survei dapat dikelompokkan ke dalam mail. Survei compare, deliver, survei dan intercept studi. Yang kelima, kuesioner.
Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab dengan memberikan data. Yang keenam, dokumentasi. Dokumentasi dari menurut asal katanya, dokumen memiliki pengertian barang-barang tertulis. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dapat berupa menyelidiki terhadap benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.